Bintang tamu di episode Talk kali ini adalah Desya Aditya Permatasari. Dia adalah seorang perempuan inspiratif yang berhasil bekerja di luar negeri, lebih tepatnya di Jepang, yaitu di sebuah perusahaan es krim yang cukup terkenal di sana, yaitu Akagi Nyugyo, lebih tepatnya di Prefektur Saitama, Kota Honjo. Dia bekerja di bagian Zaiko atau bahasa Indonesianya gudang, dan jenis-jenis es krim teralisnya ada Gari-Gari Kun dan Gatsunto series. Ikuti ceritanya lebih lanjut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafid di acara Talk. Seperti biasa pemirsa, di sini saya akan ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu yang inspirasi pastinya. Dan sudah ada nih bersama saya Desya Aditya. Hai Desya. Halo. Umurnya berapa Desya Aditya? Tahun ini umurnya 27. Bener ya? Sekarang lagi kerja di Jepang? Iya. Dia di Jepang di pengolahan makanan es krim. Pengolahan. Lebih tepatnya di mana itu? Daerahnya? Saitama. Itu jauh ya dari ibu kota, jauh ya dari Tokyo? Sekitar 2 jam lah kalau dari Tokyo naik kereta. Kenapa sih tertarik sama Jepang? Terus kenapa milih kerja di sana? Mungkin pas SMA-nya mungkin tertarik pelajarannya terus jadi suka, atau dari kecil dari tontonannya mungkin, atau apa? Bisa dijelasin? Iya, jadi awalnya waktu itu suka Jepang gara-gara nonton anime awalnya tuh pas SMA. Terusnya ada pelajaran bahasa Jepang juga kan pas SMA tuh, tertarik di situ. Kebetulan juga nilainya bagus. Kira lanjut ambil kuliah sastra Jepang. Sebelum lanjut kita tarik dulu mundur ke belakang. Kak Desya ini kecil di lingkungan keluarga yang seperti apa sih, kalau boleh tahu? Sederhana sih, biasa-biasa aja. Bisa-bisa aja. Sebelum kerja di Jepang, kakak sempat ini ya, kayak stuck gitu, kayak nganggur, nggak dapet kerjaan. Itu titik terendahnya, tolong bisa dijelasin titik terendah yang nggak enakin itu. Kayak gimana perasaannya? Jadi waktu itu kan awal lulusnya pas zaman corona tuh. Jadi awal corona tuh susah banget cari kerjaan, ngelamar di mana-mana juga kayak susah banget dapetnya. Nah akhirnya pas udah stuck, nemu ini apa sih, LPK gitu kan, LPK yang nyalurin orang-orang. LPK ya penyalur gitulah pokoknya, LPK penyalur buat kerja di luar negeri kan. Nah yang saya temuin waktu itu tuh ada namanya LPK Minori. Nah itu dia tuh nyalurin orang-orang buat magang di Jepang, magang ya bukan kerja. Ya udah akhirnya coba daftar, ngisi-ngisi formulir yang lengkap di sana juga, akhirnya dipanggil waktu itu via WhatsApp, disuruh langsung datang interview. Perasaan dari yang awalnya kayak enak terus akhirnya keterima tuh rasanya gimana sih? Ya pasti seneng banget lah ya. Yang awalnya udah stuck gitu kan, nggak tahu bakal bisa kerja apa enggak, tiba-tiba keterima, udah gitu di Jepang pula kan, ya seneng lah pasti. Nah kan pas sudah nyampe di Jepang pertama kali kan pasti kan ada fasenya tuh ya. Aku baca-baca sih kayak ada 3 fase gitu. Ada honeymoon phase, itu yang dimana kayak fase bunga-bunganya lah, kayak happy segala macem. Nah terus yang kedua tuh ada culture shock ya, kayak kaget, terus kayak jadinya kayak inilah, kayak aduh rindu kampung halaman segala macem. Nah yang ketiga tuh kayak ada fase transisi, kayak udahlah terbiasa, jalanin aja, emang udah kayak normal gitu. Bisa dirincin, gak dijelasin fase-fase kayak gitu yang kakak alami. Iya, jadi pas pertama honeymoon phase dulu ya. Honeymoon phase tuh
Kan waktu itu sampai di Jepang tuh bulan 3, di sini lagi musim ini kan, musim sakura. Bagus banget gitu. Iya. Pemandangannya di sini tuh. Bunga-bunganya ya. Iya, betul. Di apa tuh musim Iya. semi berarti ya? Enggak, musim semi bener. Iya, musim semi di sini. Terus hawa juga sejuk kan, enak. Buat foto-foto juga kan bagus. Ya, enaknya di situ sih. Terusnya juga di sini waktu awal-awal belanja di sini juga lebih praktis gitu di sini daripada di Indo tuh. Mereka tuh ada kasir, tapi apa ya? Pembayarannya tuh Ngelayanin otomatis. sendiri. Iya, bisa ngelayanin sendiri, dipakai barcode gitu. Jadi kita tinggal nge-scan, terus bayar, masukin uangnya ke mesin, terus kembaliannya juga langsung keluar otomatis juga. Tuh, enaknya gitu sih, gampang, praktis di sini. Jadi di tokonya nggak ada karyawan gitu, nggak ada yang jagain? Tetap ada karyawan. Cuma dia yang kayak Terus. apa sih, ituin mesinnya lah pokoknya. Buat bayarnya kita yang bayar sendiri, jadi dimasukin ke mesin. Terus kembaliannya juga otomatis keluar. Tuh. Kalau di sini nyari apa namanya? Action figure tuh gampang, murah di sini tuh. Iya. Lengkap. Boleh nunjukin nggak sih? Kalau mana? Boleh ya. Iya. Kenal nggak siapa nih? Siapa tuh? Kimetsu no Yaiba ya? Iya. Zenia kemarin baru dapet abis main ini apa sih, capit Robin. Gacha. Iya, gacha. Robin, Nami, terus ini Power. Ini ada Zoro, ada Luffy. Yang gear berapa nih? Yang baru sama Gear Luffy yang biasa. Ya udah sih, itu aja. Nah, itu kan honeymoon phase. Kalau culture shocknya apa? Kalau culture shocknya pas awal datang kan waktu itu masih bareng-bareng ya. Jadi satu rumah. Jadi awal datang tuh nggak langsung kerja, sekolah dulu 1 bulan. Nah di situ tuh kita ditaruh di rumah dan semuanya tuh sekamar gitu, sekamar berlima. Tidurnya kayak apa sih yang di film Doraemon tuh pakai futong, yang tidurnya di bawah. Oh iya. Nanti ditampilin gambar futong. Iya, kayak gitu pokoknya tidur rame-rame sekamar. Nah pas udah mulai kerja di sini kan pindah di apartemen kan tinggalnya, dan itu sendiri-sendiri. Nah pas di situ saya mulai ngerasa sepi gitu di sini. Soalnya kan sendiri-sendiri kan. Jadi kayak pulang kerja lembur, ya udah langsung tidur, biasanya kayak gitu. Nggak sempet buat kayak nyari hiburan. Soalnya emang nggak ada waktu juga sih, capek gitu. Ya di situ sih gak enaknya. Terusnya di sini kan juga orang Jepang tuh nggak bisa berisik kan di sini tuh. Jadi harus sepi. Nah, kadang-kadang kalau misalnya lagi sepi gitu nggak bisa tidur, suka kangen gitu. Suasana di Indonesia kan rame gitu. Kalau di sini sepi banget. Ada inilah dangdutan malam-malam. Ada apa segala macam. Kalau di sini nggak bakal ada. Sepi banget. Berarti di Jepang udah berapa lama? Kan sampai sini Maret kan ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah 9 bulan lah di sini. 9 bulan. Nah, berarti kan udah total 9 bulan ya di Jepang. Udah pasti dari yang culture shock itu udah menuju transisi dong, lebih menerima. Yang di sana tuh. Itu kayak gimana tuh? Hal-hal yang udah mulai kakak maklumin lah. Apa ya? Kayak mungkin dari yang tadi tuh udah mulai terbiasa sunyi berarti. Terus juga mungkin bawa disiplin, bawa bersih juga. Ya jadi kalau lama-lama ya udah gitu. Kalau buang sampah ya jadi udah kebiasa gitu kan. Malah sekarang kalau nggak gimana ya? Kalau di Indonesia kalau kita nyampah ya udah buang aja. Kalau di sini tuh kalau mau buang sampah sembarangan kayak ngerasa bersalah gitu. Jadi kalau misalnya habis makan dikantongin. Berasa banget ya. Kantongin sampah. Jadi tas isinya kebanyakan sampah. Soalnya juga di sini walaupun emang bersih, pas sampah tuh jarang sebenarnya di sini tuh. Jadi harus ngantongin sampah sampai ketemu tempat sampah baru dibuang. Terus kalau yang masalah sepi-sepi itu solusinya udah dapet sih. Beli PS.
pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara daftar atau apply kerja di luar negeri, terutama di Jepang? Siapa tahu penonton yang di rumah pengen tahu gitu. Ya jadi ada 2 golongan ya sebenarnya. Kalau saya kan Gisusei. Gisusei itu kayak magang. Terus yang kedua tuh ada namanya Tokutegino. Yang Tokutegino ini baru kerja beneran. Nah, kalau Gisusei pemagang, syaratnya tuh satu harus cari LPK. Kalau saya kan LPK minori. Jadi cari LPK dulu yang buat nyalurin kita ke sana, ke Jepangnya. Nanti biasanya kalau udah masuk ke LPK-nya nanti bakalan ya masuk asrama, belajar bahasa Jepang lagi dari awal. Terusnya latihan fisik sama mental biasanya yang magang. Terusnya kalau mau magang juga tetap belajar sampai level GLPTN 4 lah ya minimal. Kalau mau kerja yang Tokutegino ini harus punya minimal N4 sama sertifikat SSW. Sertifikat ini keahlian orang tersebut ya? Jadi kalau mau kerja di Jepang minimal tuh harus punya N4. GLPT tuh berarti itu kalau di Inggris kayak TOEFL gitu ya? Bener-bener. Berarti yang harus disiapin tuh ada JLPT sama sertifikasi keahlian temen-temen tuh kalau mau kerja di Jepang. Ada lagi? Sertifikat keahlian. Ada banyak sih sertifikat keahlian, ada yang pertanian, perhotelan, pengolahan makanan. Kalau yang punya saya yang pengolahan makanan. Lanjut nih buat biar yang nonton gak bosen, di segmen 2 ini saya akan ngadain game ya, kayak quiz gitu. Nah ini nanti ada 4 pertanyaan nih, makanan, nanti kakak pilih ya. Martabak telur apa okonomiyaki? Kan udah lama gak makan martabak. Di sini udah sering. Lupa nggak? Martabak aja lah. Martabak. Ramen apa mie ayam? Ramen. Ramen. Indomie apa instant noodle yang di Jepang? Indomie lah. Indomie. Terus ada sate apa yakitori? Sate. Nah udah, itu aja game segmen 2 kali ini. Berarti lebih netral ya, kayak Indo juga, Jepang juga, jadi tengah-tengah, nggak yang iya. So udah lama gak makan makanan Indo sih, kangen gini. Nah yang terakhir nih, ada pesan nggak buat orang-orang yang lagi berusaha kerja di luar negeri atau orang yang lagi capek nyari kerjaan buat penonton? Ya pesannya jangan menyerah lah ya, terus coba-coba cari kesempatan gitu. Kalau misalnya emang jalan di situ pasti bakal dimudahin. Pesannya sih, jangan menyerah pokoknya. Nah itu aja Airtalk episode ini. Terima kasih Kak Desya udah mau jadi bintang tamu. Nah itu aja penonton, saya Rafid sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di Airtalk berikutnya. Bye-bye. Bye.